Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adrian M. Kemhai dengan NPM 073525111152 dari kelas 2 IF4. Jadi dibuatnya video ini sebagai tugas untuk mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Syekh Turui STM Eng. Mohon izin Bapak sebelumnya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari awal hingga sampai ke sekarang ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita lanjut ke pembahasan utama, yaitu tentang sejarah perkembangan komputer. Jadi komputer itu awalnya tuh diciptakan oleh beliau ini, oleh Blaise Pascal dan Charles Babbage, yang awalnya tuh dibuat dari alat hitung manual. Jadi awalnya pada masa peradaban tuh manusia tuh belum mengenal yang namanya mesin hitung otomatis. Nah, jadi perhitungan tuh dilakukan secara manual gitu dengan menggunakan jari ataupun alat bantu sederhana gitu. Jadi alat ini tuh digunakan untuk membantu perdagangan dan juga administrasi. Nah, alat inilah itu yang menjadi fondasi awal perkembangan teknologi karena dia memperkenalkan konsep berhitung secara sistematis. Jadi, pada abad ke-17 hingga abad ke-19 itu dengan ditemukannya mesin hitung mekanik, itu Charles Babbage sekaligus orang yang menemukannya. Beliau adalah seorang matematikawan asal Inggris. Beliau itu merancang sebuah mesin yang bernama analytical engine, yang dimana itu tuh merupakan sebuah mesin mekanik yang memiliki beberapa konsep di dalamnya yang hampir sama dengan komputer pada awalnya atau sampai saat ini, yaitu dia bisa menginput, dia memiliki unit input atau pemasukan data, terus dia bisa memproses dan menyimpan serta mengeluarkan output, yaitu hasil. Nah, mesin inilah, mesin komputer mekanik inilah yang menjadi fondasi utama lahirnya komputer pada saat itu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke komputer elektronik pertama. Nah, jadi setelah ditemukannya era komputer mekanik yang diciptakan oleh Charles Babbage itu yang merancang mesin hitung mekanik, setelah itu pada tahun 1940 sampai dengan 1956 itu tuh, pada masa itu tuh generasi komputer pertama itu diciptakan di dunia. Nah, ciri utamanya itu dia menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama untuk pemrosesan data. Nah, komputer pertama inilah yang disebut sebagai ENIAC. Jadi ENIAC ini adalah komputer generasi pertama yang digunakan untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Ini ENIAC, dia saat itu masih berukuran sangat besar, dan pemrograman saat itu juga masih menggunakan bahasa mesin ataupun kode biner yang sangat sulit untuk dipahami. Jadi komputer elektronik pertama atau ENIAC ini dia tuh menggunakan tabung vakum tadi yang saya bilang, dengan ukuran yang sangat besar, terus dia membutuhkan daya listrik tinggi dan dia menghasilkan panas yang sangat berlebih, sehingga pada saat itu ya harus dikembangkan terlebih lanjut. Oke, jadi ini ENIAC, komputer generasi pertama yang dibuat. Terus selanjutnya yaitu penemuan transistor. Nah, transistor itu tuh merupakan
pengganti tabung vakum. Jadi seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, itu pada tahun 1940 sampai 1956 itu kan orang-orang masih menggunakan transistor. Nah, masih menggunakan tabung vakum, maaf. Nah, setelah penemuan tabung vakum itu dirasa terlalu membuang-buang energi listrik dan tampilannya juga sangat besar, sehingga orang-orang mulai beralih untuk menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. Nah, tabung transistor itu tuh dia membuat komputer tuh menjadi lebih kecil, lebih hemat energi, lebih cepat, dan juga tahan lama. Nah, pada masa ini juga komputer tuh mulai menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan juga COBOL, sehingga dia lebih mudah untuk diprogram. Komputer juga saat itu tidak hanya digunakan untuk kepentingan militer, tetapi juga mulai dimanfaatkan di bidang bisnis dan pendidikan. Jadi peralihan dari tabung vakum ke transistor itu tuh dia membawa banyak sekali dampak besar bagi komputer tersebut, karena dia jadi lebih kecil, juga jauh lebih efisien dibandingkan dengan saat masih menggunakan tabung vakum tersebut. Nah, transistor sendiri itu digunakan mulai dari tahun 1953 sampai dengan 1956 sampai 1963. Oke. Selanjutnya, penggunaan integral circuit atau IC. Nah, IC sendiri itu tuh merupakan penggabungan dari banyak transistor ke dalam satu chip. Jadi sebelumnya orang-orang hanya menggunakan satu transistor. Jadi mereka hanya menggunakan transistor saja tanpa menggabungkannya dengan banyak gitu. Jadi sehingga saat itu orang-orang merasa ya pasti harus ada perubahan. Jadi mereka menggabungkan banyak transistor ke dalam satu chip. Nah, penggabungan dari banyak transistor itulah yang disebut dengan integrated circuit atau IC. Nah, jadi setelah banyaknya transistor yang digabungkan dalam satu chip yang menghasilkan integral circuit atau IC ini, dia ukurannya lebih mengecil lagi, kerjanya juga bisa lebih cepat, serta biaya yang lebih murah gitu. Jadi keunggulan-keunggulan dari komputer sebelumnya tuh ditambah lagi setelah ditemukannya IC atau integrated circuit ini. Nah, komputer pada saat ini juga sudah mampu menjalankan beberapa program sekaligus, sehingga penggunaannya semakin luas di berbagai bidang. Jadi yang awalnya tuh hanya digunakan sebagai alat hitung menghitung ataupun keperluan militer, terus dia mulai melebar ke ranah bisnis dan ke ranah persekolahan atau penelitian. Sekarang dia lebih meluas lagi sehingga lebih umum orang-orang tahu dan menggunakan komputer pada saat itu. Nah, IC sendiri itu tuh ditemukan dan digunakan dari saat 1964 sampai dengan 1971. Oke, selanjutnya mikroprosesor. Nah, selanjutnya adalah mikroprosesor. Mikroprosesor ini itu tuh satu chip yang berfungsi sebagai pusat pemrosesan data. Teknologi ini memungkinkan lahirnya komputer pribadi atau PC yang digunakan dan berkembang sampai saat ini. Nah, penemuan mikroprosesor juga itu tuh dia memulai era komputer di era modern. Jadi ketika ditemukannya mikroprosesor ini, itu tuh orang-orang mulai menginvestasi, mulai berbondong-bondong mengupgrade, mulai berbondong-bondong menggunakan PC, karena saat ditemukannya mikroprosesor itu memungkinkan lahirnya komputer pribadi atau PC tersebut. Nah, adanya mikroprosesor ini tuh dia mempunyai beberapa ciri-ciri utama yang membuatnya semakin efisien untuk digunakan, yaitu ukurannya yang semakin kecil tentunya dan portable, harga yang lebih terjangkau, dan mudah digunakan oleh masyarakat umum. Nah, pada masa ini juga itu tuh dia komputer perangkat itu
seperti komputer, desktop, laptop, tablet, hingga smartphone sangat berperan dalam kehidupan sehari-hari. Kayak saya bilang tadi, ditemukannya mikroprosesor itu juga mengawali lahirnya era modern atau era komputer modern. Dari saat itu ditemukan pada 1971 dan masih tetap digunakan sampai sekarang. Mikroprosesor ini sangat berguna. Jadi dia digunakan pada tahun 1971 dan digunakan sampai saat ini. Nah, terus ini dia perbandingan komputer awal dan komputer modern. Jadi ya seperti yang saya jelaskan dari awal, komputer awal itu dia punya ukuran yang sangat besar dan mahal ya. Dan saat itu kalau dibandingkan dengan saat awal, dia tuh hanya digunakan untuk beberapa kepentingan saja, seperti kepentingan militer dan kepentingan bisnis gitu. Jadi kayak dia coba digunakan sebagai alat hitung dan lain sebagainya, sehingga dia mulai beradaptasi, mulai di-upgrade perlahan-lahan, dia naik tingkat sampai menjadikannya lebih cepat dan efisien sehingga digunakan dalam kehidupan kita modern saat ini. Nah, sekarang ini juga komputer-komputer tuh berfokus pada perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang tidak hanya mampu menjalankan perintah, tapi dia juga bisa belajar dari data, dia mampu mengenali suara dan wajah, serta dia mengambil keputusan secara otomatis, tergantung dengan input atau apa yang kita inginkan. Itu tuh merupakan perbandingan komputer awal dan modern yang sudah gapnya tuh sangat jauh sekali jika dibandingkan dengan awal dan saat ini. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, dan lain sebagainya. Mohon maaf juga apabila ada suara dari luar yang mengganggu. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.